Bab 179, Mendarat. Diunggah oleh Baca Suara. Sebuah seberkas cahaya melesat menembus pepohonan, melengkung sedikit sebelum mencapai targetnya, tiang kayu yang tidak lebih besar dari kepalaku. Bunyi memuaskan yang berdering ketika panah mana bersarang di tengah pos, membuat lubang melewatinya sebelum menghilang. Tembakan hebat, saya berseru, bertepuk tangan. Adikku membungkuk sebagai respons sebelum bibirnya membentuk senyum puas. Aku tahu, katanya dengan angkuh. Melangkah turun dari atas ikatan raksasa yang terbaring malas di perutnya, Ellie melompat ke arah Sylvie dan aku. Kakak saya mengambil ikatan saya. Bagaimana menurutmu, Sylvie? Apakah kamu terkesan? Sangat terkesan, jawabnya keras, suaranya yang lembut dipenuhi dengan kelelahan. Sylvie masih belum pulih, Ellie, aku memarahi. Adikku meletakkan rubah putih itu kembali di atas bantal yang telah diringkuknya. Hehe, maaf, Sylvie. Petik 2. Sudah 2 hari sejak kami kembali ke kastil. Sylvie menjadi sadar baru kemarin, tetapi dia telah pulih pada tingkat yang luar biasa. Sementara Virion dan anggota dewan lainnya mengumpulkan 4 penyihir yang akan terjebak dengan saya selama 2 bulan ke depan, saya menghabiskan waktu bersama saudara perempuan saya. Saya menjaga fakta bahwa orang tua kami dan kembar tanduk telah diserang rahasia dari Ellie. Sebagian dari diriku tahu bahwa dia pantas untuk tahu, tetapi aku juga ingin membuatnya tidak tahu sampai tidak mungkin lagi. Keinginan egois dari saudara yang egois. Jadi, apakah kamu bisa menembakkan itu dengan akurat sementara Bu sebenarnya mobile? Aku bertanya dengan seringai sinis, tatapanku beralih ke binatang buas yang tidur rata di perutnya. Ellie merajuk pada tusukanku. Belum. Helen membuatnya tampak begitu mudah ketika dia menunjukkan kepada saya, tetapi saya belum bisa mendaratkan satu tembakan pun yang layak saat Bu bergerak. Itu tidak membantu bahwa Klutz ini berjalan seolah dia sengaja mencoba melemparkanku dari punggungnya. Petik 2. Binatang mana seperti beruang mengeluarkan dengauan penolakan dari kejauhan. Kamu juga begitu. Adikku balas menyindir sebelum dia membungkuk untuk mengambil busurnya. Tatapanku jatuh ke tangannya saat dia meraih senjata. Kapalan menutupi jari-jarinya sementara bekas yang baru terbentuk mengisi tempat-tempat langka di tangannya yang belum mengeras karena terlalu sering digunakan. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk berlatih, El? Saya bertanya. Adikku berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak benar-benar melacak, tetapi matahari terbenam saat aku berlatih jadi mungkin sekitar 6 atau 7 jam. Mataku melebar. Setiap hari. Ellie hanya mengangkat bahu. Saya rasa begitu. Bagaimana dengan belajar, atau bermain dengan teman? Kelas-kelas di kastil hanya seminggu sekali dan aku bisa menyelesaikan materi pelajaran yang mereka berikan padaku dalam sehari, jawabnya. Ellie kemudian ragu-ragu sebelum melanjutkan. Mengenai teman-teman, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat populer. Betulkah? Kataku dengan alis terangkat. Mengalah di bawah tatapanku yang tak henti-hentinya, dia menghela nafas. Yah, bukan salahku kalau aku sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang mereka bicarakan. Bagaimana mungkin sekelompok gadis untuk berbicara tanpa henti tentang anak laki-laki dan pakaian berjam-jam? Petik 2. Tawa kecil keluar dari tenggorokanku dan aku bisa merasakan ekspresiku melunak. Aku yakin ada beberapa anak seusiamu yang tertarik dengan sihir. Menyadari bahwa pembicaraan kami tidak akan segera berakhir, saudara perempuan saya menarik kursi dan duduk. Yah, ada beberapa tetapi ketika mereka bangun, orang tua mereka pindah dari kastil, atau hanya mengirim anak-anak mereka ke salah satu kota besar untuk meminta mereka naik sekolah sihir. Tidak semua anak akan memiliki koneksi yang harus diajarkan kakak perempuanku oleh seorang penyihir di kastil ini. Dapat dimengerti bahwa orang tua ingin anak-anak mereka masih diajari cara memanfaatkan inti mereka yang baru terbentuk, bahkan dengan potensi bahaya perang yang sampai kepada mereka. Aku memandangi adik perempuanku sambil mengotak-atik tali busurnya sebelum dengan hati-hati bertanya, apakah kamu ingin menghadiri akademi sihir juga? Tentu saja, jawabnya tanpa ragu, tapi aku tahu kamu, Mom, dan Dad semua akan khawatir. Aku meringis mendengar kata-kata kakakku. Dia baru berusia 12 tahun, tetapi kata-katanya mencerminkan kedewasaan yang aku tidak yakin ingin dia miliki. Berbicara dari pengalaman saya sendiri, saya tahu bagaimana rasanya tumbuh terlalu cepat. Keinginan egoisku yang lain adalah saudara perempuanku tetap menjadi gadis lugu yang imut yang hanya khawatir tentang apa yang akan dikenakan pada pesta ulang tahun temannya. Sambil mengesampingkan pikiranku, aku tersenyum lembut pada kakakku. Aku akan berbicara dengan Mom dan Dad ketika aku mendapat kesempatan dan bertanya kepada mereka tentang mengirimmu ke sekolah. Mata Ellie membelalak. Betulkah? Anggap saja mereka memberimu hak, aku masih ingin mengirim seorang penjaga bersamamu untuk melindungimu jika terjadi sesuatu. Aku tahu itu mungkin agak menyesakkan untuk memiliki seseorang bersamamu setiap saat jadi aku akan mencoba mencari seseorang yang membuatmu nyaman, tapi... Kakak perempuan saya langsung menerjang ke saya dalam pelukan tegas. Terima kasih, saudaraku. Jangan terlalu berharap terlalu banyak, jawabku, suaraku keluar sebagai desahan dari betapa kerasnya dia meremasku. Sangat terlambat, dia terkikik, melepaskan genggamannya padaku sebelum mengambil busurnya. Aku harus berlatih lebih keras jika aku ingin mengalahkan para bangsawan sombong itu. Saya melanjutkan peran saya sebagai penonton yang antusias, menikmati langit yang cerah dan aroma harum embun pagi di padang rumput.
Eli terus menembakkan lebih banyak panah mana pada target yang jauh dengan akurasi luar biasa. Butuh waktu lama sebelum dia merasa nyaman dengan busur seperti Helen Sword, tetapi dia memiliki kekuatan sendiri yang tidak bisa ditiru oleh pemimpin Twin Hounds. Eli belum mengembangkan afinitas terhadap suatu elemen, jadi dia terbatas pada menembak mana murni. Sungguh memalukan bahwa tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantunya mengembangkan afinitas karena itu sebagian besar bergantung pada wawasannya sendiri, tetapi itu menyenangkan melihat dia tumbuh dan berkembang. Pikiranmu membuatnya tampak seperti kamu ingin memiliki keturunan sendiri. Suara Sylvie tiba-tiba mengganggu kepalaku mengejutkanku. Keturunan, saya berkata dengan keras, menakuti adik saya. Panah mana Eli melengkung di langit, menghilang sebelum menghantam penghalang kastil. Apa? Bukan apa-apa, aku tersenyum, melotot tajam pada ikatanku saat kakakku berbalik. Sylvie bergeser di bantal, menatapku dengan ekspresi geli yang cerdas di wajahnya yang full pin. Kembali tidur, aku mengirim, menggerutu dalam pikiranku. Aku terus mengamati gerakan Eli yang tampaknya berulang-ulang bergumam, menarik busurnya sementara panah yang tembus pandang terbentuk di antara kedua jarinya, membetulkan tujuannya, lalu menembak. Dia melewatkan proses nyanyian untuk jenis-jenis panah yang dia lebih berpengalaman, tetapi di lain waktu, dia perlu menggambarkan jenis panah yang dia inginkan untuk membentuk mana secara akurat. Pada tanggal 30 dia menembakkan panahnya, aku bertanya-tanya bagaimana Bu bisa tidur dengan begitu mudah dengan Eli di punggungnya. Jenderal Arthur, sebuah suara terdengar dari belakang. Mataku terbuka lebar dan aku berbalik untuk melihat peri yang memegang papan klip, mengenakan pakaian putih yang anehnya menyerupai jas lab dari duniaku yang dulu. Yang menarik perhatianku adalah warna matanya, atau lebih tepatnya, warna. Cincin merah muda cerah mengelilingi masing-masing pupilnya, lalu bergeser menjadi biru cerah di ujung luar irisnya. Melihat tatapanku yang tetap, dia membungkuk, mengira aku mengharapkan sambutan resmi. Peri itu berdiri seolah-olah punggungnya direkatkan ke papan kayu sementara dia kemudian mengumumkan, Artificer Gideon telah tiba di kastil dan menunggumu. Kamu akan pergi, tanya kakakku, mengayunkan busurnya di bahunya. Iya, saya punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan orang tua itu, jawab saya. Berbalik saat saya mengikuti di belakang peri yang tidak biasa itu, saya berkata kepada saudara perempuan saya kemungkinan besar tidak akan bisa makan malam dengan Anda, jadi jangan menunggu. Iklan. Adikku mengangguk. Kena kau. Katakan hai kepada Emily untukku jika kau mendapat kesempatan untuk melihatnya. Petik 2. Akan melakukan. Aku akan tinggal di sini bersama Eleanor, kata Sylvie grogi. Tentu, saya akan memperbarui Anda ketika saya kembali, si level. Aku membuntuti diam-diam di samping sekretaris elf ketika dia memimpin jalan dengan langkah percaya diri. Apakah ada nama yang dapat saya hubungi Anda? Saya bertanya. Peri itu berhenti tiba-tiba, membungkuk dalam-dalam sehingga rambut pirangnya diikat dengan kuncir kuda di atas kepalanya. Maafkan aku karena tidak memperkenalkan diri. Nama saya Alanis Emeria dan saya secara pribadi ditugaskan oleh Komandan Virion untuk menjadi pelayan Anda. Petik 2. Aku menundukkan kepalaku sebagai tanggapan atas salamnya. Yah, Alanis, senang bertemu denganmu, tapi aku kesulitan meyakini bahwa kamu hanyalah petugas yang menilai dari jumlah mana yang telah kamu sembunyikan. Petik 2. Peri setengah baya itu berkedip, matanya yang beraneka warna bersinar, tetapi sebaliknya tampak tidak terpengaruh. Seperti yang diharapkan dari tombak. Izinkan saya mengklarifikasi. Saya telah ditugaskan oleh Komandan Virion untuk menjadi pelayan Anda saat Anda menjalani pelatihan di sini. Itu keinginan saya untuk bertemu Anda sesegera mungkin. Petik 2. Saya tidak begitu mengerti apa perannya sebagai pelayan saya selama pelatihan, tetapi sebelum saya sempat bertanya, saya melihat bingkai Gideon yang akrab berlari ke arah kami dalam kekacauan berkeringat. Aku datang segera setelah aku mendengar dari Komandan Virion. Dia mendengus bersemangat, suaranya bergema di seluruh aula sempit. Gagasan cerdik macam apa yang kau miliki dalam tengkorakmu yang dikirim Tuhan? Pengrajin tua itu tidak sabar menunggu sampai kami berhasil masuk ke salah satu kamar kosong yang digunakan untuk pertemuan para bangsawan atau pemimpin militer. Keluar dengan itu, nak. Gideon menyembur begitu Alanis menutup pintu di belakang kami. Dan apakah boleh elf mendengar ini? Petugas elf itu menatap Gideon dengan tatapan tidak setuju pada pidatonya yang tidak biasa, tetapi tetap bisu. Mau tak mau aku tersenyum menyaksikan gelisah tua yang merajuk di kursinya sebagai antisipasi. Memandangnya dari dekat, sulit membayangkan bahwa aku sudah mengenal kakek tua ini selama lebih dari 10 tahun. Kerutan di antara alisnya dan di sekitar mulutnya semakin dalam pada saat itu, tidak diragukan lagi karena berapa banyak waktu yang dihabiskannya dengan mengerutkan kening atau cemberut karena frustrasi. Semua orang akan tahu cepat atau lambat, dan dia tampaknya pelayan pribadiku mulai hari ini, jadi lebih baik untuk memberitahu dia, kan? Aku bertanya, menoleh ke Alanis. Bagian dari pekerjaanku adalah mengurangi beban lain saat kamu fokus pada pelatihan, jadi ya, akan sangat membantu bagiku untuk tetap mendapat informasi, katanya, matanya yang merah muda dan biru sepertinya mengubah warna. Lebih banyak pelatihan, apalagi yang bisa kamu latih setelah diajar secara pribadi oleh para dewa, Asura, maksudku, dia merenung, menggosok dagunya yang keras kepala. Selalu ada ruang untuk pelatihan, aku menolak.
Tapi kembali ke topik, bagaimana keadaan tambang saat ini yang digunakan untuk menggali sumber bahan bakar yang dibutuhkan untuk kapal kita? Mata Gideon menyala. Oh, maksudmu tambang pembakaran. Ada 5 yang utama yang masih digali. Petik 2. Aku mengangkat alis. Kombustium. Aku sendiri yang membuat namanya, sang perancang menyeringai. Kau bilang padaku aku akan membutuhkan mineral dengan karakteristik set yang mampu memicu mesin uap yang kita desain, kurasa kau menyebutnya batu bara. Bagaimanapun, dari mineral yang saat ini diketahui, yang tidak banyak, hanya satu yang menghasilkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada seluruh kapal secara efisien. Karakteristiknya sedikit berbeda dari batu bara yang Anda sebutkan, jadi saya memutuskan untuk menyebutkannya dengan nama lain. Bagaimanapun, hal ini luar biasa. 10 pon pembakaran dapat memberi daya seluruh kapal untuk sekitar selusin mil dengan kecepatan penuh. Petik 2. Senang mendengarnya, kataku, memotong Gideon. Takut dia akan masuk lebih dalam ke garis singgung, saya langsung ke intinya. Apa yang saya rencanakan melibatkan penggunaan coa kombustium untuk moda transportasi yang berbeda, khususnya kapal yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan darat. Petik 2. Sebuah kapal. Aku mengangguk. Kecuali, aku berpikir untuk menyebutnya, kereta. Melatih. Gideon menggema tak percaya. Dari pantat binatang mana yang malang itu, kamu mengeluarkan nama seperti itu? Apakah Anda ingin cetak biru atau tidak? Saya mengejek. Gideon mengangkat tangannya dengan tenang. Latih saja. Pembuat langsung siap untuk desain. Dia praktis membuang seluruh lap dari cincin dimensi mendorong di ibu jarinya. Sementara Gideon dengan cepat mengetahui bagaimana kereta akan bekerja, masih butuh beberapa jam menjelaskan rincian tentang bagaimana kereta api dan halte akan bekerja. Saya tidak menyadari berapa lama waktu telah berlalu sampai perut saya bengkok dan menggerutu karena lapar. Kurasa aku sudah membahas semua yang kamu butuhkan untuk memulai, kataku, mengamati desain dan spesifikasi pada perkamen besar yang kami gantung di dinding belakang ruang rapat. Ini akan mengubah segalanya, gumam Gideon, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Alanis atau aku. Sungai-sungai akan menyebalkan jika kita ingin menghubungkan kota Black Band ke Kalberg atau Exire, tetapi dengan beberapa penyihir air dan bumi. Mari kita fokus pada kereta api dari Black Band ke tembok, potongku. Tentu saja, menciptakan kereta api ke kota-kota besar lainnya akan menjadi penting, tetapi kita perlu membuat rute yang aman untuk pasokan menuju Grand Mountains jika kita ingin pasukan kita di sana bertahan. Tentu saja, tapi ini, Gideon berhenti sejenak ketika matanya mengamati peta besar di caten yang telah kami gulirkan di atas meja. Kita akan dapat membentuk kota-kota besar baru dengan ini. Sementara saya menghormati Gideon karena penglihatannya yang tidak terbatas, saya merasa frustrasi harus tetap berada di jalurnya. Namun, pernyataan terakhirnya membuat saya penasaran. Apa maksudmu dengan membentuk kota-kota besar baru? Tanyaku, melihat ke peta. Yang mengejutkan saya, Alanis, yang telah mati diam sampai sekarang, berbicara. Saya pikir artificer Gideon berarti bahwa, sampai sekarang, kota-kota di ketiga kerajaan telah ditentukan berdasarkan tempat kami menemukan atau menggali gerbang teleportasi. Jika ini membuahkan hasil, maka moda transportasi yang aman itu, meski tidak secepat-secepat gerbang, dapat membawa persediaan massal dan barang-barang di atas orang akan memungkinkan kita untuk membangun kota-kota besar di lokasi manapun. Petik 2. Aku sendiri tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik, kata Gideon menyetujui. Merasa kaku, saya merentangkan tangan dan punggung. Senang melihat ideku mengubah jalannya sejarah. Nak, mengatakan sesuatu seperti itu dengan sembrono kepada seorang ahli seni terkenal. Aku harus menyerahkan jubah coklatku dan mengambil hobi baru, Gideon menghela nafas tanpa daya. Aku selalu punya bakat untuk memancing. Kamu belum bisa pensiun dulu, aku menyeringai, menuju ke pintu. Kamu akan bertanggung jawab untuk melontarkan ide ini ke Dewan pada pertemuan mereka berikutnya. Saya, seperti halnya saya menyukai pusat perhatian, mengapa Anda memberi saya penghargaan untuk ini? Gideon bertanya. Akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari seluruh dewan jika ide itu berasal dari pembuat karya terkenal. Kami akan membutuhkan bantuan mereka jika Anda menginginkan tim ahli sulap yang mampu dan beberapa pedagang atau petualang yang akrab dengan daerah tersebut untuk memetakan rute terbaik dari Black Band ke tembok, jawab saya, secara mental memeriksa beberapa hal yang kami butuhkan. Ngomong-ngomong, aku kelaparan. Aku akan pergi melihat apa yang bisa kumulung di ruang makanan. Petik 2. Aku bisa meminta Koki menyiapkan makanan seimbang dan mengantarnya ke kamarmu, saran Alanis. Saya melambaikan tangan saya di pemecatan. Tidak masalah. Tidak ada alasan untuk menyusahkan Koki hanya untuk makan. Petik 2. Tunggu, seberapa cepat Anda kembali ke lapangan? Gideon bertanya. Aku memandangnya dari balik pundakku. Aku tinggal selama beberapa bulan. Saya sebagian besar akan turun di ruang pelatihan tetapi saya akan mampir untuk memeriksa apa yang Anda lakukan jika itu yang Anda minta. Petik 2. Pengrajin tua itu mengejek, memutar matanya. Saya merasa terhormat, tapi bukan itu sebabnya saya bertanya. Emily telah mengerjakan beberapa hal yang perlu diuji. Petik 2. Kau sadar kau meminta seorang jenderal untuk menjadi boneka tesmu, bukan? Tanyaku sambil tersenyum. Tenang, oh, yang hebat. Saya berjanji mereka akan membantu Anda juga.
Saya melihat mereka sendiri dan meskipun saya tidak mau mengakuinya, jika artefak bekerja, itu akan mengubah cara kedua Conjurers dan Augmenter berlatih. Petik 2. Aku mengalihkan pandanganku ke Alanis, yang juga mengungkapkan rasa ingin tahu. Yah, kamu harus meyakinkan petugas latihanku. Pengrajin tua itu tertawa keras ketika saya berjalan keluar pintu. Aku bisa mendengarnya bergumam sendiri dari belakang, bocah itu datang jauh.